pengakuan kami ya Bapak Yahweh bahwa kami tenang ketika kami dekat dengan Engkau ya Tuhan. Dan pada petang hari ini setelah kami memuji-muji nama-Mu, kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Mari sampaikan kebenaran sabda-Mu kepada setiap kami yang hadir baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing yang menyaksikan dan ikut beribadah melalui streaming baik YouTube maupun radio. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Kudus hadir melawat kami semua. Kami percaya bahwa Engkau mengurapi kami baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun hamba-Mu semuanya yang mendengarkan dengan urapan yang sama, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan bahkan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan dan pelanggaran kami Bapa, kuduskan kami dengan kuasa darah Yesua HaMasiah. Dan kami bersehati pada malam hari ini segala kuasa Satan yang akan mengganggu kami, yang akan memalingkan alam pikiran kami, yang akan membuat kami tidak bisa fokus dengan baik, yang akan membuat kami mengantuk dan juga membuat kami salah paham akan kebenaran sabda-Mu. Kami patahkan dan kami hancurkan kuasa Satan-Satan itu dan kami mengusirnya di dalam nama Adonai Yesua HaMasiah. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami siap mendengarkannya dan kami sambut di dalam nama Adonai Yesua HaMasiah. Haleluya. Amin. Silahkan duduk, Bapak Yahweh memberkati Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Yakub Sulistyo yang sudah memberikan kesempatan kembali bagi saya untuk melayani firman Tuhan pada petang hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara, seperti judul yang sudah saya sampaikan untuk Ereb Sabat ini adalah kurang ajar melawan Yahweh. Jadi inilah yang akan saya sampaikan pada malam hari ini dengan tema kurang ajar melawan Yahweh. Untuk itu mari Bapak Ibu kita lihat bersama dan kita baca di kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Maleakhi 3 ayat yang ke-13 saya akan bacakan bagi kita. Perkataanmu kurang ajar melawan aku, Yahweh berfirman. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami katakan terhadap engkau? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Maleakhi yang melayani sekitar tahun 430 sampai dengan 420 sebelum Masehi, Tuhan menegur orang Israel di mana tadi Tuhan mengatakan bahwa mereka ini telah kurang ajar melawan Yahweh. Yaitu ketika perkataan mereka ini tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Sangat jelas tadi dikatakan perkataanmu kurang ajar melawan aku. Jadi orang-orang Israel di masa pelayanan Maleakhi mereka berkata-kata yang perkataannya itu dinilai sebagai sesuatu yang kurang ajar dan sudah melawan Yahweh. Dan tentu saja bukan hanya perkataannya yang melawan Yahweh, tetapi kemudian perbuatan mereka, sikap dan tindakan mereka pun juga melawan Yahweh, saudara. Maka melalui Nabi Maleakhi ini mereka ditegur oleh Tuhan, diingatkan bahwa mereka ini sudah berkata-kata yang jahat, yang sudah melawan kepada Yahweh. Lah, apa yang mereka sudah katakan Bapak Ibu? Kita akan lihat di ayat yang ke-14. Maleakhi 3 ayat yang ke-14 inilah perkataan mereka yang dikatakan oleh Tuhan sebagai perkataan yang kurang ajar yang melawan Dia. Kamu telah berkata adalah sia-sia melayani Elohim. Dan apakah untungnya bila kita memelihara ketetapannya dan berjalan seperti orang-orang yang berkabung di hadapan Yahweh Sebaot. Perkataannya sangat jelas bahwa mereka mengatakan adalah sia-sia melayani Elohim. Dengan kata lain dikatakan tadi, apakah untungnya bila kita memelihara ketetapan-ketetapan Elohim. Artinya mereka mau berkata melayani Elohim, melayani Yahweh itu sia-sia, tidak ada untungnya buat kita. Nah ini
oleh Bapa Yahweh dikatakan sebagai perkataan dan perbuatan yang melawan Dia, yang kurang ajar tadi Bapak Ibu. Motivasi mereka dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa dalam melayani dan menaati Tuhan adalah hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Mereka berkata tadi, apa untungnya kita memelihara ketetapan Yahweh? Jadi yang mereka cari dan mereka kejar adalah keuntungan-keuntungan pribadi. Dengan kata lain, mereka mengejar berkat-berkat jasmani saja. Mereka mengejar kebahagiaan yang semu di dalam kehidupan mereka. Dan mereka menganggap bahwa melayani Yahweh adalah sesuatu yang sia-sia karena mereka ini melihat orang-orang yang tidak melayani Yahweh, bahkan orang-orang yang jahat dan fasik, yang bagi mereka tampaknya baik-baik saja dan bahagia saja. Bahkan mereka bisa bermegah. Sedangkan kami yang melayani Yahweh, yang menjadi umat Yahweh, kami tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Mari kita lihat Bapak Ibu, perkataan mereka yang berikutnya di ayat yang ke-15 dari Maleakhi pasal 3, di mana kita nanti bisa memahami bahwa mereka ini sebetulnya iri hati. Iri hati kepada orang-orang fasik, iri hati kepada orang-orang yang berbuat jahat, yang tidak mengenal dan tidak melayani Yahweh dengan sungguh-sungguh. Maleakhi 3 ayat yang ke-15. Dan sekarang kita menyebut mereka yang angkuh itu berbahagia. Bukan saja mereka yang berbuat kejahatan itu bermegah, tetapi mereka juga mencobai Elohim dan luput. Itulah anggapan mereka dan itulah perkataan mereka. Mereka pikir bahwa orang-orang yang angkuh itu nyatanya berbahagia. Orang-orang yang sombong dalam hidupnya, yang merasa tidak membutuhkan Tuhan, mereka bisa berbahagia hidupnya. Tetapi kita yang melayani Yahweh, yang kita yang percaya kepada Yahweh ini tidak berbahagia, itu anggapan mereka, saudara. Mereka berpikir mereka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa ketika mengenal dan melayani Elohim mereka. Bukan saja mereka yang berbuat kejahatan itu bermegah. Orang-orang mereka yang tidak kenal Yahweh, yang hidup jahat, yang berbuat kejahatan bahkan bisa bermegah. Bisa membanggakan diri dengan kehidupan mereka, tampak berbahagia sekali. Tetapi mereka juga mencobai Elohim dan luput. Ini perasaan iri hati, protes mereka kepada Tuhan. Sehingga tadi mereka katakan sia-sia melayani Elohim. Apa untungnya melayani Yahweh? Karena mereka merasa melihat satu kenyataan bahwa orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang mereka ini bahkan mencobai Elohim, nyatanya luput, artinya luput dari murka dan amarah Tuhan. Tetapi justru orang-orang Israel yang menyembah kepada Yahweh, mereka mengalami dimurkai oleh Tuhan. Itu anggapan mereka, saudara. Saya ajak kita untuk membaca di kitab Misle atau Amsal pasal 24 Bapak Ibu, di ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini menjadi nasihat bagi kita supaya tentunya kita tidak sama seperti orang-orang Israel di masa Maleakhi yang sudah kurang ajar melawan Yahweh. Misle atau Amsal pasal 24 ayat 19 dan 20. Hendaklah engkau tidak panas hati kepada orang-orang yang berbuat jahat. Hendaklah engkau tidak iri hati kepada orang-orang fasik. Sebab tidak ada masa depan bagi orang jahat. Pelita orang fasik akan padam. Lewat kitab Amsal ini, penulisnya menasehati supaya orang-orang di masa itu tidak panas hati ketika melihat orang yang berbuat jahat, supaya mereka tidak perlu iri hati kepada orang-orang yang fasik tersebut. Dikatakan bahwa tidak ada masa depan bagi orang jahat, pelitanya orang fasik itu akan padam. Barangkali sekarang mereka tampak bahagia, barangkali mereka bisa menikmati buah dari kejahatan mereka. Namun penulis Amsal tahu bahwa tidak ada masa depan bagi mereka. Pelita mereka akan padam suatu saat. Walaupun tampaknya sekarang menyala dengan terang.
Dan kita juga perlu petang hari ini Bapak Ibu melihat apa yang dinasihatkan oleh Daud melalui nyanyiannya, yaitu di kitab Tehillim atau Mazmur pasal 37. Saya akan ajak untuk membacanya di ayat yang pertama. Mazmur pasal 37 ayat 1. Demikianlah sabda Tuhan. Dari Daud atau Daud. Janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati karena orang yang berbuat curang. Saya lanjutkan ayat 2 supaya kita bisa lebih memahami dengan jelas Bapak Ibu. Ayat 2. Karena mereka segera layu bagaikan rumput dan pudar bagaikan tumbuh-tumbuhan kecil yang hijau. Daud memahami bahwa orang-orang yang curang, orang-orang yang jahat ini tidak perlu kita iri kepada mereka karena mereka akan segera layu. Tampaknya mereka sekarang ini seger, tampaknya bahagia, tampaknya penuh sukacita, tapi sebentar lagi mereka layu. Ayat 3, percayalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik, tinggallah di negeri dan beri makanlah kesetiaan. Bagian orang-orang Israel dan juga setiap kita di masa sekarang ini, Daud menasehati, sudah percaya sajalah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik. Maka kita akan bisa tinggal di negeri dan kita akan, dan dinasehati tadi, beri makanlah kesetiaan. Percayalah kepada Yahweh, setialah kepada Yahweh dan lakukanlah yang baik. Tidak usah terlalu peduli dengan orang-orang yang terus berbuat jahat. Biarkan saja kalau mereka kita nasihati untuk berhenti dari kejahatan, namun mereka tidak mau berhenti. Bagian kita adalah untuk terus percaya saja kepada Yahweh dan kita melakukan yang baik, tentu yang berkenan juga di hadapan Tuhan. Ayat 4, nikmatkanlah dirimu pada Yahweh dan Dia akan memberikan kepadamu keinginan hatimu. Ini yang Daud pahami Bapak Ibu, kalau orang mempercayakan diri kepada Yahweh, melakukan yang baik kepada Yahweh, maka Elohim akan memberikan kepada mereka keinginan hati mereka. Yang harus mereka lakukan tadi, nikmatkanlah dirimu pada Yahweh. Kita membuat hidup kita, hati kita itu nikmat di hadapan Yahweh, dengan berharap dan beriman kepadanya, dengan taat dan setia kepada sabdanya. Itulah saat dimana kita menikmatkan diri kita kepada Dia. Ayat yang kelima, serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Orang yang mempercayakan diri kepada Yahweh, maka akan menyerahkan jalan-jalannya juga kepada Yahweh. Maka Daud tahu Dia akan bertindak. Lakukan yang baik tadi, serahkan jalan-jalan kita, rencana kita, perbuatan dan tindakan kita kepada Elohim, maka Elohim yang akan bertindak bagi kita. Ayat 6, Dia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan keadilanmu seperti siang hari. Kebenaran orang-orang benar, orang-orang yang mengasihi Yahweh dengan sungguh-sungguh suatu saat akan dimunculkan seperti terang. Terang itu akan selalu muncul. Kegelapan akan tertutup, akan menutupi segala sesuatu, tetapi terang akan muncul, saudara. Dan keadilanmu itu akan muncul seperti siang hari. Ini yang diimani dan saya percaya Daud mengalami betul. Bagaimana Yahweh memunculkan kebenarannya. Maka mari Bapak Ibu sekali lagi kita terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Barangkali kita difitnahkan yang tidak baik oleh orang-orang yang jahat, orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau kita menyerahkan jalan kita kepada Tuhan, maka janji ini saya percaya akan dipenuhi Tuhan dalam hidup kita, bahwa kebenaran kita akan dimunculkan. Bahasa Jawanya adalah becik ketitik olo ketoro, bukan olo rupamu, saudara. Kalau becik ketitik olo rupamu itu tulisan di kaos-kaos dagadu atau semacamnya gitu, saudara. Yang benar adalah becik ketitik olo ketoro. Kalau kita berbuat yang becik, berbuat yang baik, berbuat yang bijak, suatu saat akan dititik, ditandai, dimengerti oleh orang.
Tetapi kalau orang berbuat yang Allah tadi, suatu saat juga akan kentara, akan ketoro, akan ketahuan gitu. Kejahatannya, kekeliruannya pasti akan ketahuan. Ayat yang ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Yahweh dan teguhkanlah dirimu padanya. Jangan marah karena orang yang berhasil hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saya percaya ketika Daud bernyanyi seperti ini, dia juga mendapati begitu banyak orang yang ternyata mereka ini bisa marah kepada orang-orang yang berhasil hidupnya, tetapi keberhasilan itu diperoleh dengan melakukan tipu daya. Ketika berusaha, ketika berdagang, tetapi dengan cara menipu, mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa, hidupnya berhasil, bisa memiliki rumah yang besar, yang megah, mobilnya banyak, investasi tanah di mana-mana itu, begitu. Tetapi Daud katakan tadi, jangan marah kepada orang yang seperti itu tadi. Berdiam dirilah saja di hadapan Yahweh dan teguhkan diri kita kepadanya. Jangan kita ikut-ikutan kepada orang yang berhasil tetapi dengan melakukan tipu daya. Ayat 8, saudara. Redakanlah amarahmu dan tinggalkanlah kemarahanmu. Jangan marah sehingga melakukan kejahatan. Kalau orang marah di dalam kehidupannya dan di dalam hatinya, apalagi ketika melihat orang berdosa, orang yang tidak hidup di dalam kebenaran tetapi melakukan kejahatan dan tipu daya, namun tampak berhasil dan sukses bahagia dalam hidupnya, mereka bisa marah dalam kemarahannya kepada situasi dan kondisi yang ada, termasuk marah kepada Tuhan, maka dia bisa berpikir untuk, ya sudah, kalau begitu saya tidak akan hidup sesuai dengan ketetapannya. Saya akan hidup seperti dia saja, toh nyatanya walaupun dia melakukan tipu daya dan kejahatan, dia berhasil hidupnya, dia tampak bahagia. Ayat 9. Sebab para pelaku kejahatan akan dilenyapkan, tetapi mereka yang menanti-nantikan Yahweh akan mewarisi bumi. Bukan hanya penulis Amsal tadi, tetapi Daud pun juga memahami akan hal ini, bahwa pelaku kejahatan itu akan dilenyapkan. Tetapi kita semua, orang-orang yang menanti-nantikan Yahweh, akan mewarisi bumi. Kita akan lihat lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah kemudian Tuhan menanggapi perkataan orang-orang Israel yang perkataannya tadi melawan Yahweh, yang perkataannya tadi kurang ajar melawan Yahweh. Saya ajak kita membaca di kitab Maleakhi pasal 7 ayat yang ke-16. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-16. Kemudian orang-orang yang takut akan Yahweh akan berbicara bersama, masing-masing kepada sesamanya. Dan Yahweh memperhatikan dan mendengarkannya. Dan sebuah kitab pengingat telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahweh dan bagi mereka yang menghormati namanya. Di bagian B saya akan ulangi Bapak Ibu. Dan Yahweh memerhatikan dan mendengarkannya, yaitu mendengarkan orang-orang yang takut akan Yahweh. Orang-orang yang takut akan Yahweh adalah orang-orang yang kemudian mau melayani Yahweh dengan sungguh dan tulus tadi, maka perkataannya akan diperhatikan oleh Yahweh dan didengarkan oleh Yahweh. Bahkan dikatakan tadi, sebuah kitab pengingat telah ditulis di hadapannya bagi mereka yang takut akan Yahweh dan bagi mereka yang menghormati namanya. Orang-orang yang beriman kepada Yahweh, yang menghormati namanya, maka kitab pengingat akan ditulis di hadapan Elohim. Kebaikannya, ketulusannya, perbuatan-perbuatan baiknya akan dicatat, akan diingat. Dan kita perlu tahu dan ingat juga Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Tuhan mengingat perbuatan seseorang, entah itu baik maupun tidak, akan selalu disertai dengan perbuatan aktif yang berikutnya. Ketika Tuhan
mendengarkan teriakan orang-orang Israel saking susahnya kehidupan mereka ketika diperbudak, Bapak Ibu, maka mereka berteriak minta tolong kepada Elohim. Maka ketika Tuhan mendengarkan teriakan mereka, Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Abraham, Ishak maupun Yakub, yaitu kakek moyang dari bangsa Israel, bahwa negeri yang diinjak tanahnya atau dilihat oleh Abraham, Ishak dan Yakub suatu saat akan diberikan kepada keturunan mereka. Maka Tuhan ingat perjanjian itu, dan ketika Tuhan mengingat perjanjiannya, Tuhan berbuat sesuatu yang aktif, yaitu punya rencana untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Caranya bagaimana? Musa dipanggil supaya memimpin orang-orang Israel menuju kepada tanah yang dijanjikan oleh Yahweh, yaitu tanah yang berlimpah susu dan madunya. Maka sekali lagi, ketika kita berbuat sesuatu yang baik, ketika kita takut akan Yahweh, ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, hal itu akan diingat oleh Yahweh. Dan kalau Tuhan mengingat kita, saudara, Tuhan tidak akan berdiam diri, tetapi akan melakukan sesuatu yang baik juga untuk setiap kita. Amin, saudara. Saya sangat percaya ini, dan kiranya itu akan terus tergenapi di dalam kehidupan kita. Jadi intinya adalah melayani Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, pasti ada untungnya. Melayani Tuhan Yahweh tidak sia-sia, tetapi pasti ada untungnya. Salah satunya tadi Malaiki katakan, dan ini pernyataan dari Yahweh sendiri, bahwa perkataannya diperhatikan dan didengarkan oleh Yahweh, dan apa yang sudah saya jelaskan tadi, dia diingat oleh Yahweh. Kita akan melihat pengalamannya Elia, Bapak Ibu Saudara, dari 1 Raja-Raja atau Melahim Alef pasal 19 ayat 14. Saya akan bacakan bagi kita. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 14. Dan dia menjawab, aku sangat giat bagi Yahweh Elohim semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu. Mereka meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan mereka membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka berusaha mencabut nyawaku. Perkataan ini, jawaban ini disampaikan oleh Elia kepada Tuhan, Bapak Ibu, saat dia ini sedang melarikan diri. Saat dia sedang frustrasi, saat dia sedang stres, saat dia merasa sangat ketakutan karena harus melarikan diri dari ancaman Isabel. Kita tahu waktu itu Elia membunuh nabi-nabi Baal. Dan ketika Isabel mendengar apa yang diperbuat oleh Elia, dia katakan bahwa Elia pun juga akan dibunuh. Seperti apa yang sudah dia lakukan, kurang lebih seperti itu. Dan herannya Bapak Ibu, waktu itu Elia bisa sangat takut. Padahal dia baru saja menyatakan kemuliaan dan kemahakuasaan Yahweh yang luar biasa, dipertontonkan kepada orang-orang Israel dan juga nabi-nabi Baal. Kita tahu ceritanya bagaimana ketika mereka ini adu power, saudara, adu kuasa. Tuhan mana yang lebih berkuasa, Tuhan yang kamu sembah atau Tuhan yang aku sembah? Kalau Tuhan yang kamu sembah punya kuasa, persembahkanlah persembahan kepadanya, dan Tuhan yang kamu sembah akan memakan persembahan itu, akan bereaksi dengan apa yang dilakukan. Dan ternyata tidak ada reaksi apa-apa. Tetapi ketika Elia mempersembahkan korban kepada Elohim, maka Elohim berperkara. Kita tahu ceritanya seperti itu. Namun ternyata Elia merasa ketakutan, harus melarikan diri dari ancaman Isabel. Dia merasa sendirian, dia tahu bahwa, dan bahkan dia katakan, aku sangat giat bagi Yahweh karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu. Saya percaya waktu itu dalam ketertekanan dan ketakutannya Bapak Ibu, Elia ini merasa juga pelayanannya sia-sia. Aku sangat giat bagi Yahweh, aku melayani, aku sampaikan kebenaran kepada orang-orang Israel.
tetapi tetap mereka ini meninggalkan Yahweh. Maka ketika dia diancam oleh Yezebel, dia melarikan diri, saudara. Namun di ayat 18 saya akan bacakan ini jawaban Yahweh. Saya akan sampaikan intinya saja, ayat-ayat yang lain nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca. Ayat 18 dari Melahim Alef atau 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 18. Dan aku, artinya Yahweh, telah menyisakan 7.000 orang di Israel, yakni yang semua lututnya tidak sujud menyembah Baal, dan yang setiap mulutnya tidak mencium dia. Jadi Yahweh nyatakan, pelayananmu, kegiatanmu yang sungguh-sungguh bagiku itu tidak sia-sia. Memang begitu banyak orang Israel yang meninggalkan aku, yang menyembah kepada Baal dan mencium Baal. Tetapi aku menyisakan ada 7.000 orang Israel yang tidak mau menyembah Baal. Dengan kata lain Tuhan mau sampaikan, pelayananmu tidak sia-sia. Amin saudara. Pelayanan orang yang sungguh-sungguh melayani Yahweh dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Pasti akan ada buahnya. Seberapapun itu, walaupun tidak banyak, pasti ada buahnya saudara. Dan dikatakan tadi ada 7.000 orang yang tetap setia kepada Yahweh, dan itu adalah akibat dari pelayanan dan kesungguhan hati dari seorang nabi bernama Elia, yang dia sendiri juga merasa, aku ini sangat giat bagi Yahweh, membela Yahweh dengan kecemburuan yang luar biasa saudara. Maka sekali lagi, melayani Yahweh itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Cukup menarik Bapak Ibu Saudara, di pasal 3 dari Maleakhi pasal 16 tadi dikatakan orang-orang yang takut akan Yahweh akan berbicara bersama masing-masing kepada sesamanya. Maka artinya orang-orang yang takut akan Yahweh ini sangat diperlukan untuk berbicara bersama, artinya adalah perlu kesehatian di dalam diri mereka. Maka ini pula yang harus kita kerjakan supaya apa Bapak Ibu? Supaya apa yang kita lakukan tadi diingat oleh Yahweh, supaya perkataan kita di dalam kesehatian bersama dengan jemaat dan gereja Tuhan bersama-sama, terutama di tempat ini Bapak Ibu, diperhatikan oleh Yahweh. Akan ada keberhasilan dari apa yang kita lakukan, karena kita bisa duduk bersama, berbicara bersama, melakukan dan menyatakan visi dan misi yang sama untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun misinya satu orang dengan yang lain bagiannya berbeda-beda. Walaupun demikian, tetapi tetap visinya satu, untuk melayani dan mempermuliakan Bapa Yahweh. Di kitab Roma pasal 12 ayat 16, Paulus nasihati jemaat Roma supaya mereka ini, saya akan bacakan bagi kita. Pikirkan hal yang sama seorang terhadap yang lain. Jangan memikirkan hal-hal yang tinggi, sebaliknya bersepenanggunganlah bersama mereka yang rendah. Janganlah menjadi bijaksana hanya menurut ukuran dirimu sendiri. Gereja Tuhan sangat perlu untuk bicara bersama, untuk duduk bersama, untuk menyatukan visi bersama, untuk melakukan misi bersama, untuk melayani dan memuliakan Yahweh. Mereka dan kita semua harus bersepenanggungan bersama. Kita tidak merasa lebih bijaksana daripada yang lain, tetapi kita mau belajar untuk bekerja sama seperti moto gereja kita, bekerja sama dan bekerja bersama-sama untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Satu lagi Bapak Ibu, di 1 Korintus pasal 1 ayat 10, Paulus juga menasihati jemaat, bukan hanya di Roma tetapi juga di Korintus. Namun aku menasihati kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Hamasiah, supaya kamu semua seia sekata dan tidak ada perpecahan di antara kamu, dan kamu dapat diperlengkapi dengan pikiran yang sama dan dengan pendapat yang sama. Saya percaya kalau kita bisa melakukan hal ini, kita bisa bersehati, kita bisa seia sekata, tidak ada perpecahan, maka hal-hal yang baik dan apa yang menjadi visi kita Tuhan restui dan pasti akan terjadi. Amin saudara.
Di Nalirojo, Bapak Ibu Saudara, saya menyemangati jemaat dan pelayan Tuhan untuk ayo semangat beribadah dan melayani. Dengan kemampuan yang dengan talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, mari berikan lebih baik untuk Tuhan. Dan saya sampaikan kepada mereka, kita perlu supaya kita ini punya alat-alat musik. Alat-alat musik yang ada, mari kita berdayakan. Yang belum ada, mari kita adakan. Bagaimana caranya? Kami menggalang dana tiap minggu, Bapak Ibu Saudara. Dan ini persembahan sukarela, dana khusus untuk alat musik. Kami berencana nanti untuk beli drum, Bapak Ibu Saudara. Keyboard perlu beli juga karena masih pinjam dari salah satu jemaat, dari anaknya Ibu Mujila. Tetapi minimal kami punya visi supaya bisa punya drum dan supaya nanti jemaat pelayan yang ada, remaja yang ada bisa belajar untuk melayani di situ, dan memang sudah ada kerinduan. Dan saya lihat mereka tampak semangat dan antusias memang untuk punya kerinduan seperti itu, Bapak Ibu. Dan saya percaya kalau kami seia sekata, tidak ada perpecahan di antara kami, maka apa yang kami rindukan pasti direstui oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan setiap visi yang ada di tempat ini, misi yang ada di tempat ini, radio dan segala hal, termasuk nanti akan ada sekolah umum ya, dari TK, playgroup sampai SMA, bahkan sekolah Alkitab. Kalau kita dukung bersama-sama, saya yakin Tuhan merestui dan itu akan terjadi. Segala sesuatu yang kita perlukan, Tuhan pasti menyediakan dengan sempurna, tepat pada waktunya, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, tanggapan Bapak Yahweh atas kekurangan ajaran dari perkataan orang-orang Israel. Saya akan bacakan di ayat yang ke-17. Maleaki pasal 3 ayat 17, ini respon kedua dari Bapak Yahweh, Bapak Ibu. Dan mereka akan menjadi milikku, Yahweh Sebaot berfirman. Sebab pada hari itu aku akan menyiapkan milikku yang berharga. Dan aku akan berbelas kasihan kepadanya seperti seorang yang berbelas kasihan kepada anaknya yang melayani dia. Orang-orang yang masih takut akan Yahweh, orang-orang yang masih mau melayani Bapak Yahweh dengan sungguh, akan disiapkan menjadi milik Yahweh yang berharga. Dan Yahweh katakan tadi, aku akan berbelas kasihan kepadanya, seperti seorang yang berbelas kasihan kepada anaknya yang melayani dia. Artinya Bapak Yahweh memiliki belas kasihan seorang bapak kepada anaknya. Bapak itu pasti akan selalu memberikan yang terbaik buat anaknya, kecuali bapak yang sakit jiwa, saudara. Bahkan mungkin kalau anak itu belum meminta sesuatu, seorang bapak yang baik, yang mengasihi anaknya, yang berbelas kasihan kepada anaknya, sudah tahu anakku ini kepengen ini. Dia memang tidak ngomong dan minta kepada saya, tetapi saya tahu dia ingin. Maka bapaknya pun juga memikirkan bagaimana caranya supaya apa yang dirindukan oleh anaknya suatu saat bisa tercapai. Bapaknya pasti bantu, ayahnya pasti akan mengabulkan apa yang dirindukan oleh anaknya. Apalagi dikatakan tadi kalau anaknya melayani dengan sungguh-sungguh bapaknya. Taat kepada bapaknya, hormat kepada bapaknya, setia kepada bapaknya, nurut kepada bapaknya, pasti bapaknya kasih. Dan dia pasti rela berkorban untuk anaknya. Maka Bapak Ibu Saudara, sangat tidak sia-sia melayani Bapak Yahweh. Orang yang melayani Bapak Yahweh dengan sungguh-sungguh, orang yang takut akan dia dengan sungguh-sungguh, Bapak Yahweh akan menyatakan belas kasihannya kepada dia, seperti seorang ayah yang berbelas kasihan kepada anaknya yang melayani dia. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, sangat tidak sia-sia dalam melayani Yahweh. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh itu sangat untung, Bapak Ibu. Yakobus pasal 4 ayat 8 saya akan bacakan bagi kita, ini hal yang ketiga. Mendekatlah kepada Elohim dan dia akan mendekat kepadamu. Kalau kita semakin melayani Elohim dengan sungguh, kalau kita semakin takut akan dia, kalau kita semakin mendekat kepada dia, maka Tuhan pun akan mendekat kepada kita.
Dan kalau Tuhan semakin mendekat kepada kita, Tuhan akan semakin mengerti dan peduli kepada kita. Saya tidak akan mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan Pak Jito, apa yang dirindukan Pak Jito kalau saya tidak dekat dengan Pak Jito. Kalau saya dekat dengan Pak Jito, saya sering ngobrol dengan Pak Jito, saya mendengarkan apa yang disampaikan Pak Jito, baru saya tahu dan kenal dengan Pak Jito. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita, dan Tuhan pasti akan lebih peduli, lebih tahu apa yang kita alami dalam kehidupan ini. Maka saya percaya Tuhan akan membela setiap kehidupan kita. Basuhlah tanganmu, saya lanjutkan pembacaannya. Hai orang-orang berdosa, dan bersihkanlah hatimu, hai orang-orang yang bimbang. Mereka harus mendekat kepada Elohim, lebih takut kepada Elohim, dan tangan mereka tidak boleh dipenuhi dengan dosa. Hati mereka harus dibersihkan. Mereka tidak boleh menjadi orang-orang yang bimbang. Iman mereka harus teguh kepada Elohim. Baru saya percaya, baru maka Tuhan menyatakan kuasa dan kasih penyertaan dan pemeliharaannya buat mereka. Di Mazmur pasal 65 ayat yang kelima, Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita. Di sana dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau dekatkan kepadamu, ia akan tinggal di pelataranmu. Biarlah kami dipuaskan dengan kebaikan dari bait-Mu yang kudus di tempat suci-Mu. Orang yang dipilih oleh Tuhan akan berbahagia. Orang yang punya kerinduan untuk mendekat kepada Tuhan, dan sebetulnya Tuhanlah yang mendekatkan diri kepada orang itu. Dikatakan tadi, engkau dekatkan kepadamu, ia akan tinggal di pelataranmu, dan dia ini akan dipuaskan dengan kebaikan dari bait sucinya Yahweh. Maka kalau kita semakin mendekat kepada Elohim, hidup kita akan berbahagia, dan kita ini akan puas dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara. Amin, saudara. Kebaikan Bapa Yahweh pasti akan Tuhan curahkan dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan terlalu peduli dan mengharapkan kebaikan-kebaikan dari orang lain. Tetapi justru Tuhan menyatakan kebaikannya melalui orang-orang yang akan berbuat baik kepada kita. Saya percaya kita akan mengalami itu, dan saya puji Bapa Yahweh terus mengalami hal yang demikian ini, Bapak Ibu Saudara. Di Nalirojo jemaat-jemaat Tuhan sangat mengasihi kami. Kadang kala mereka berikan beras, Bapak Ibu Saudara, beserta dengan minyak dan yang lainnya, mie dan sebagainya. Kadang kala mereka berikan sayur yang masih mentah untuk dimasak, tetapi seringkali juga kadang sayur-sayuran yang sudah matang kami pun juga tinggal menikmatinya. Ini adalah kebaikan-kebaikan Bapa Yahweh yang dinyatakan kepada kami melalui orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Dan saya percaya saudara mengalaminya dan akan terus mengalaminya, oleh karena saudara mengasihi dan mengandalkan Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh. Dan hal yang terakhir, yang keempat, Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak akan pernah sia-sia kalau kita ini melayani Bapa Yahweh. Saya akan sampaikan dan ajak kita untuk membaca di 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 saya bacakan bagi kita. Sebab latihan jasmani bermanfaat hanya untuk hal kecil, tetapi kesalehan itu bermanfaat untuk segala hal, karena mengandung janji kehidupan yang sekarang dan yang akan datang. Paulus menasihati Timotius, dan tentu nanti harus diteruskan kepada jemaat, bahwa latihan jasmani itu memang punya manfaat, tetapi manfaatnya hanya kecil, saudara. Tetapi kalau mereka, Timotius dan jemaat Tuhan, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kebenaran, takut akan Yahweh dan melayani dengan sungguh-sungguh, maka itu punya manfaat yang luar biasa untuk segala hal. Mengandung janji kehidupan baik untuk yang sekarang maupun yang akan datang. Orang yang hidup saleh pasti akan disertai dan dibela oleh Bapa Yahweh luar biasa, saudara. Bukan hanya nanti akan diberikan kerajaan Samayim atau surga, tetapi sekarang pun juga hidupnya pasti dipelihara. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Melayani Bapa Yahweh itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Melayani Elohim dengan sungguh, dengan giat dan tulus, banyak sekali keuntungannya. Yang terpenting bagi kita semua, kita dinasihati melalui sabda Tuhan malam ini, mari kita layani dan kasihi Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kita semakin setia kepadanya, namun kita jaga sikap hati dan motivasi kita tulus dalam melayani Dia. Jangan kita mencari keuntungan dan mengejar berkat-berkat jasmani. Karena kalau kita melayani Tuhan dengan mencari keuntungan dan berkat-berkat jasmani, namanya apa saudara? Bisnis. Menurut kitab Maleakhi tadi namanya apa? Kurang ajar itu namanya. Betul sekali Pak. Kan mereka tadi kata itu sia-sia melayani Elohim, tidak ada untungnya. Berarti yang ada di pikiran mereka itu cari untung, cari berkat, cari berkat. Nah ini di mata Tuhan kurang ajar kamu melayani kalau modelnya begitu. Jadi layani Tuhan dengan kesungguhan hati. Motivasinya harus benar-benar tulus. Saya ingat betul perkataan Bapak Gembala kita di tempat sejak saya melayani pertama kali. Ingat dua hal Irawan dalam dirimu. Satu, kamu harus jujur. Yang kedua, setia. Dan saya terus lakukan itu. Saya jujur dan setia dengan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya ingat betul itu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk bimbingan dan nasihat Bapak Gembala, pendidik saya yang luar biasa. Ayat terakhir 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Maka dari itu saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh tak tergoyahkan dengan senantiasa berkelimpahan dalam pekerjaan Tuhan, karena mengetahui bahwa jerih payahmu di dalam Tuhan tidak menjadi sia-sia. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya memberkati dan menguatkan setiap kita. Kiranya kita bisa terus menjaga hati, sikap kita, perbuatan dan perkataan kita, supaya kita ini tidak menjadi jemaat atau anak Elohim yang kurang ajar. Tetapi kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, melayani Dia dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya kebaikan-kebaikan Tuhan pasti akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita, juga masa depan setiap kita. Baik dalam usaha kita, pendidikan saudara yang masih sekolah, maupun juga pelayanan setiap kita. Bapak Yahweh memberkati kita semua, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman bagaimana supaya kita dapat setia dan tetap jujur dalam melayani pekerjaan Tuhan, dan kita tidak berlaku kurang ajar. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang paling ditakutkan bagi pelayan Tuhan adalah zona nyaman. Saya melihat sering terjadi ketika masih kecil melayani dengan sungguh-sungguh, tapi ketika sudah besar akhirnya melupakan Tuhan. Karena itu sampai hari ini pun setiap pagi kalau saya tidak sakit, saya datang ke gereja. Karena saya tahu bahwa gereja kita akan terus berkembang. Amin. Akan terus berkembang. Dan kenapa di ruang tamu ada foto-foto pelayanan yang dulu dalam masa perjuangan? Karena kami tahu bahwa seperti firman katakan, kita naik dan tidak akan pernah turun. Kalau kita tidak waspada, justru kita pada akhirnya berada di zona nyaman. Yang tadinya sungguh-sungguh jadi malas, yang tadinya memiliki power, ada api Ruach HaKodes di dalam dirinya, lama-lama justru padam. Padahal seharusnya semakin hari semakin bersungguh-sungguh, karena semakin hari kita mendekati hari ajal kita. Terima kasih untuk Pak Pendeta Irawan yang telah menyampaikan isi hati Tuhan.
dan biarlah kita ikuti firman yang sudah kita dengar pada hari ini. Amin. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman yang Engkau taburkan kepada kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Irawan. Kami memberkati hamba-Mu di dalam pelayanannya. Engkau atur masa depannya. Engkau lakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupannya. Demikian pula di dalam kehidupan kami semua. Kami tahu sebagai seorang gembala yang Tuhan tentukan untuk melayani puluhan gereja lokal yang ada di seluruh Indonesia dan di Malaysia akan terus berkembang. Dan kami tidak mau hidup dalam zona nyaman. Kami akan terus semakin giat karena sesuai dengan firman-Mu yang kami dengar pada RF Sabat malam hari ini, bahwa semua jerih lelah pelayanan kami tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat yang telah mendengarkan firman-Mu, baik yang mendengarkan di depan kami maupun melalui multimedia, baik YouTube maupun Facebook serta Radio Surya Kebenaran, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kediaman kami masing-masing, kami akan berpisah, kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Selama di perjalanan dijauhkan dari mara bahaya malapetaka orang jahat, supaya kami sampai di rumah dengan selamat. Dan sesampainya di rumah kami dapat beristirahat dengan tenang, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat, kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami. Semua aktivitas yang kami lakukan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano eleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana aleha vayashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Sahabat Shalom, selamat malam, Bapak Yahweh memberkati.